Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Dan mereka semua bebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, yang hari ini masih dianugerahi hari baru oleh Sang Pemilik kehidupan, di sisa kehidupan kita bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan, sumber sukacita bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, katalisator alam semesta, fasilitator alam semesta, yang kehadirannya membuat segala sesuatu terjadi. Dia meliputi seluruh makhluknya, meliputi seluruh semesta tanpa batas, dan dia pun meliputi diri kita masing-masing. Bahkan dia lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama menyadari kehadirannya dalam diri kita, memohon ridhonya, memohon berkahnya. Semoga ilmu yang akan dialirkan olehnya lewat tangan-tangannya, lewat utusan-utusannya, menjadi ilmu yang berkah dan bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia itu ada satu situs yang oleh UNESCO diabadikan sebagai salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Pernah? Ya. Apa yang dilakukan di sana? Foto-foto ya, foto-foto. Bagus. Ada nggak ketertarikan untuk tahu kenapa ya leluhur kita itu menciptakan sebuah bangunan yang oleh dunia saja diakui sebagai suatu keajaiban dunia? Ada nggak dalam diri kita satu pertanyaan, kira-kira leluhur kita meninggalkan candi ini pesannya apa ya? Kenapa susunan candi seperti ini? Ada pertanyaan begitu? Nggak ada ya? Yang penting sampai di sana bisa foto-foto, ya, langsung disebarkan fotonya ke seluruh dunia bahwa saya sedang di Candi Borobudur. Bahkan tidak ada yang mau bertanya kenapa namanya Borobudur ya? Ada? Begitu lihat reliefnya, relief di Candi Borobudur itu. Dari relief yang pertama, terus naik ke atas, kan dari area yang paling bawah sampai ke atas itu, sampai stupa itu banyak sekali tuh relief. Itu reliefnya dari batu loh, bukan dilukis pakai cat. Dan leluhur kita itu ya memahat batunya begitu luar biasa, sehingga relief-relief yang ada itu bukan sekedar hiasan, tetapi saya yakin seyakin-yakinnya mereka ini ingin menyampaikan pesan kepada kita. Pertanyaan yang selanjutnya,
Ini yang pernah ke Borobudur 1 kali, 2 kali, 3 kali, dapat pesan apa dari sana? Gak dapat pesan apa-apa. Cuman saya pernah ke Borobudur, itu aja. Itulah, kemanapun kita pergi tidak bisa menangkap pesan-pesan. Sama ya, pergi ke Mekah, sampailah di Ka'bah. Begitu nyampe di Ka'bah, lihat bangunan kotak warna hitam, sudah saja. Ada nggak di dalam diri kita pertanyaan, mengapa ya leluhur kita mengajarkan kita harus berkunjung ke sana? Pesan-pesan apa yang hendak disampaikan oleh mereka lewat bangunan itu? Simbol-simbol apa yang harus kita baca di sana? Bangunannya kok kotak, tapi kita disuruh tawaf, tidak boleh kotak. Tawafnya harus lingkaran. Bahkan tidak boleh tawaf itu sembarangan, suka-suka kita. Mulainya harus dari satu garis yang ditarik dari satu titik namanya Hajar Aswad. Pernah gak ada pertanyaan, apa sih Hajar Aswad itu? Kenapa dari Hajar Aswad itu ditarik garis tuh ya sampai ada lampu warna hijau? Itu permulaan kita tawaf. Dan kenapa kita harus melewati Multazam, pintu Ka'bah, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, harus melewati rukun Yaman. Dan di rukun Yaman kita harus istiqlam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sebuah penghormatan kita. Kenapa rukun Yaman harus dihormati? Sampai akhirnya kembali ke satu titik awal, namanya Hajar Aswad. Diulang lagi sampai 7 putaran. Kenapa sih harus 7 putaran? Dulu waktu para sahabat pergi ke sana umroh haji, ada gak pertanyaan seperti itu? Ada? Saya pergi kemarin ke Nara. Saya mengunjungi kuil-kuil di Nara. Kebiasaan saya untuk bertanya itu muncul. Sehingga begitu saya bertanya dimanapun, yang luar biasa apa itu? Pertanyaan itu seperti kita melemparkan pancing yang ada umpannya ke tengah laut. Dan setiap kita melemparkan pancing yang ada umpannya ke tengah laut, selalu ada harapan untuk mendapatkan ikan. Dan pertanyaan itu selalu muncul, dan setiap pertanyaan muncul selalu diikuti oleh jawaban dari semesta. Saya cuma duduk saja melihat kuil, kenapa dibangun seperti ini? Kenapa dibeli namanya juga Nara? Dari mana tuh asal usulnya? Kenapa Ra itu ada di Jepang? Leluhur kita menyebut Jawa Barat ini Parahiang, ada Ra-nya. Leluhur kita menyebut bangsa kita ini negara, ada Ra-nya itu. Kita ini nih yang punya kedaulatan disebut juga Rahayat, ada Ra-nya itu. Yang menjaga teritorial kita namanya tentara, ada Ra-nya itu. Apakah Ra yang kita miliki ini ada kaitan gak dengan Ra yang ada di kuil Nara itu? Karena saya bertanya, subhanallah, itu jawaban itu meluncur saja, meluncur. Saking begitu meluncurnya jawaban itu dari semesta, kalau saya disuruh menceritakannya sekarang, gak sanggup saya menceritakannya. Paling saya juga hanya bisa menangis. Tapi kalau 2 jam saya nangis, gak ngomong apa-apa. Kalian juga tidak bisa menangkap energi tangisan saya.
Diceritakan aja nggak ngerti-ngerti. Kan saya pengennya ngaji tuh saya duduk aja di sini, saya nangis, menyadari kehadiran ilahi dan kalian bisa menangkap semua maksud Allah. Pengennya begitu. Siap nggak kalau ngajinya begitu? Dijelaskan aja nggak ngerti, diulang-ulang aja kadang-kadang nggak ngerti, apalagi kalau semua duduk diam saya. Ya udah nggak apa-apa. Semampu saya akan coba apa yang saya rasakan, saya alami, jawaban-jawaban yang mengalir lewat semesta ke dalam diri saya coba sampaikan dalam bentuk kata-kata yang mudah untuk bisa dipahami. Tapi sekali lagi, kata-kata yang meluncur dari mulut saya itu bukan pengalaman Bapak Ibu. Itu sekedar kata-kata saja. Dan kata-kata itu hanya sekedar suara saja kok. Ada orang yang bilang, saya sayang sekali kepada kamu. Ada orang yang bilang, saya benci sekali kepada kamu. Yang keluar kan sebetulnya cuma kata-kata. Betul nggak? Yang satu kata sayang, yang satu kata benci. Karena dinilai oleh kita, itu yang membuat kita jadi reaktif. Kata sayang yang muncul dari mulut orang kepada kita, dinilai oleh kita, oh dia baik sama saya, maka kita jadi baik sama dia. Kata benci yang keluar dari mulut orang itu, yang datang kepada kita, dinilai oleh kita, oh dia benci ya sama saya. Karena diberi nilai baik buruk, benar salah, itu yang menyebabkan reaksi kita jadi berbeda terhadap orang yang bilang sayang dengan terhadap orang yang bilang benci. Padahal yang keluar dari mulut dia kan cuma kata-kata. Awalnya cuma suara aja, cuma bunyi aja. Tapi begitu dinilai oleh kita jadi memiliki reaksi yang berbeda. Terhadap mereka yang bilang sayang, reaksi kita berbeda dengan terhadap mereka yang bilang benci. Padahal awalnya cuma kata-kata. Coba kembalikan lagi, semua hanya kata-kata kok. Semua cuma bunyi saja. Jangan diberi nilai apapun. Kita tidak akan bereaksi apa-apa. Terhadap mereka yang bilang sayang, terhadap mereka yang bilang benci, kan itu terserah kita mau menilai apa. Cuma kata-kata kok. Gitu aja kayak kita sering repot. Betul apa tidak? Itulah, karena kita tidak sadar. Tidak sadar dengan semua hal yang kita alami. Kita pergi kemana-mana gak sadar. Saya begitu sampai di Mekah, lihat makom Ibrahim di luar, saya cari tuh makom Ibrahim apa? Di mana kata makom Ibrahim? Kenapa ya? Yang kayak sangkar burung diberi nama makom Ibrahim? Saya baca ayatnya di Quran. Saya baca, saya cari. Ternyata di Quran ya surat Al-Baqarah. Oh, di Quran surat Ali Imran dikatakan makom Ibrahim itu ternyata bukan di luar. Tapi makom Ibrahim itu di dalam. Di situ saya kemudian mengembangkan pikiran saya. Kenapa ya? Kok di Quran makom Ibrahim di dalam, sedangkan di Mekah makom Ibrahim di luar Ka'bah. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Kalian hebat ya pergi ke sana, biasa-biasa aja. Yang penting sudah makan nasi kembuli, sudah foto sama unta, wah udahlah umroh. Yang penting bisa bagi air zam-zam, betul nggak? Sama tetangga. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakata mubarakah fihi ayatum bayyinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Itu kata Quran. Awal rumah yang aku bangun untuk manusia adalah lalladzi bakah al mubarakah. Bakah itu bahasa Arab. Itu artinya tempat tersembunyi yang diberkahi. Jadi rumah pertama yang Allah bangun untuk manusia namanya
Ya. Inna awala baitin wudi alinas lalladzi bibakata mubarakah. Namanya Bakah al-Mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Itu rumah yang pertama dibangun. Ternyata tempat tersembunyi yang diberkahi. Fihi ayatum bayinah. Di dalam rumah itu ada tanda-tanda Tuhan yang terang benderang. Maqamu Ibrahim. Di dalamnya juga ada level Ibrahim. Maqam itu level, bukan makam. Ada tingkatan Ibrahim, ada level Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa masuk ke tempat yang tersembunyi yang diberkahi itu, amanlah dia. Itu kan bahasa Quran begitu. Ini bahasa letterleknya aja, bahasa luarnya. Jadi menurut Quran surat Ali Imran, maqam Ibrahim itu adanya di dalam rumah yang tersembunyi. Kenapa disebut rumah yang tersembunyi yang diberkahi? Di mana rumah itu? Itu harus dicari penjelasannya lagi. Lalu Allah memberikan jawaban dalam sebuah diskusi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi qalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Dan beliau mengatakan qalbul mu'min baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya adalah qalbu. Itulah yang disebut dengan tempat tersembunyi yang diberkahi. Dan kalau kita masuk ke dalamnya, pasti akan bertemu dengan pemiliknya. Makanya kita wajib berkunjung ke rumah itu. Ada perintahnya di Quran. Walillahi alannas hijjul bait manistata'a ilai sabila. Wajib setiap manusia. Setiap manusia loh. Setiap manusia, apapun keyakinannya, apapun agamanya. Dan berkunjung ke rumah itu tidak dibatasi oleh keyakinan. Karena di situ perintahnya walillahi alannas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah itu. Manistata'a ilai sabila. Bagi mereka yang tahu sabilnya, bagi mereka yang tahu jalannya. Sudah tahu jalannya belum? Alamat rumahnya tidak tahu, jalannya tidak tahu, diam saja tidak mencari tahu. Ya sudah, gak tahu apa-apa. Karena Allah hanya akan memberitahu mereka yang ingin tahu. Allah hanya menunjukkan kepada cahayanya mereka yang menghendakinya. Yang tidak menghendakinya, tidak menginginkannya, tidak akan mendapatkan apapun. Jadi sebetulnya tinggal semuanya terserah pada diri kita. Mau gak kita mencapai makom itu? Terserah kita. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan kalau saya ungkap rahasia di sana, banyak sekali. Pergi ke Candi Borobudur, foto-foto. Habis foto-foto cuma lihat, ternyata saya udah tua ya. Itu aja. Betul nggak? Ternyata saya nggak selucu dulu lagi ya. Cuma itu aja informasinya. Kenapa Candi Borobudur itu ada 3 area? Ada Kamadatu, ada Rupadatu, ada Arupadatu. Kenapa? Di area Kamadatu ada simbol apa saja? Coba dicatat nggak waktu ke sana? Di area Kamadatu kenapa ya? Bangunannya kotak semua. Tapi sudah masuk pada Rupadatu, apalagi Arupadatu, kok berubah jadi lingkaran? Kenapa kotak dengan lingkaran? Apa bedanya kotak dengan lingkaran? Coba kotak. Kita punya kotak, terus digelindingkan, susah majunya. Kotak ya seperti itu. Tapi coba lingkaran.
digelindingkan, maju. Makanya ban mobil tidak buat kotak. Tidak dibuat kotak, dibuat lingkaran. Betul? Kotak. Kotak itu kan kotak namanya juga. Suka digunakan untuk mengkotak-kotakan. Makanya yang dalam kotak itu susah ya untuk mencapai mandala, mencapai kesempurnaan. Merasa diri paling benar, orang lain salah. Itu kotak. Kotak itu rigid, kotak itu kaku. Coba kesenggol aja sudut kotak itu. Sakit. Kejedot sudut kotak. Ada yang mau nyoba nggak? Ini kotak nih, ya. Kejedot sudutnya, sakit. Dan kita tidak sadar hidup kita selalu mengkotak-kotakan diri. Istilahnya ada madhab ini, madhab itu. Bikin selokan-selokan kecil. Sehingga tidak siap untuk bisa menerima orang lain yang berbeda. Tidak siap untuk menerima orang lain yang berbeda. Harus sama dengan dirinya. Hebat ya leluhur kita. Ka'bah kotak, tetapi tawafnya enggak boleh kotak. Harus lingkaran. Berawal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Luar biasa. Coba kalau bikin lingkaran. Dulu pakai jangka ya. Yang bagian jarumnya tusukkan ke kertas. Dek. Yang bagian pensilnya diputar. Awalnya dari satu titik berakhir di titik yang sama. Kalau sukses membuat lingkaran yang sempurna, maka titik awal bertemu dengan titik akhir. Sampai kita pusing mana awalnya, mana akhirnya. Betul nggak? Sebetulnya lingkaran itu sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa ada yang tidak berawal, ada yang tidak berakhir. Itulah yang maha sempurna. Coba kalau bikin garis. Pasti berawal dari satu titik dan berakhir di titik yang lain. Coba bikin garis. Yang bawa pensil bikin garis. Titiknya di sini, set garis. Pasti berakhir di titik yang lain. Tidak ada geometri lain kecuali lingkaran yang akan mempertemukan kita dengan titik awal. Kita berasal dari Allah. Jangan sampai kita hidup ini gak kembali lagi kepada Allah. Berakhir di titik yang lain. Kita berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Maka kita harus membuat lingkaran yang sempurna. Syarat membuat lingkaran cuma satu. Mempertahankan jari-jari. Karena kalau jari-jarinya tidak sama, kita tidak akan bisa bertemu titik awal dan titik akhir. Apa jari-jari itu? Kenapa nama tangan kita disebut jari-jari? Jari-jari. Coba, pernah bertanya? Kenapa tangan kita ini nih, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, kenapa disebut jari-jari? Ada pesan apa orang tua kita? Karena bahasa itu mencerminkan ketinggian peradaban suatu bangsa. Pernah bertanya? Dan kenapa jari-jari dipakai juga di matematika? Rumus lingkaran itu adalah 22/7 kali jari-jari, kali jari-jari. Jari-jari itu jarak dari pusat ke satu titik. Dan kenapa tangan kita disebut jari-jari? Kenapa tangan kita jumlahnya 10? Kenapa tangan kita tidak sama panjang? Kenapa jarak satu dengan yang lain juga tidak sama? Pernah bertanya? Bayangkan. Betapa kita itu tidak tahu apa-apa. Bisanya hanya menyalahkan orang lain. Makanya orang yang pengetahuannya sedikit, bisanya menyalahkan orang lain. Bisanya menyerang orang lain. Itu ada masalah sebetulnya dengan jiwa kita. Ada penyakit dalam jiwa kita. Jiwa kita masih berada di tingkatan yang menghancurkan. Itu masalah kita. Saya pernah bertanya pada sahabat Buddha. Saya tidak malu bertanya kepada mereka.
Mengapa Candi Borobudur itu ada 3 tingkatan? Ada Kamadhatu, Rupadhatu, ada Arupadhatu. Apa jawaban mereka? Borobudur itu mencerminkan tingkat kebahagiaan manusia. Borobudur itu mencerminkan tingkat kegembiraan manusia. Ada tingkat kegembiraannya di tingkat Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Ternyata Kamadhatu itu mencerminkan tingkat kegembiraan manusia ketika dia bisa memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya. Coba, ketika Bapak Ibu punya keinginan dan keinginan yang Bapak Ibu inginkan itu tercapai, gembira enggak? Gembira enggak? Gembira kan? Pengen punya mobil tercapai, gembira kan? Tapi saya mau nanya, berapa lama gembiranya? Wah, mobil. Begitu sampai di rumah, hari pertama mau buka pintunya aja, hati-hati. Mau nutup pintu juga hati-hati. Ketika anak kita nutup pintunya terlalu keras, nanti rusak. Itu gak berlangsung lama itu. Diusap-usapnya paling 2 hari 3 hari itu. Lewat itu udah biasa lagi. Ya, banting pintu udah biasa lagi. Betul gak? Awal makan di mobil aja gak boleh anak-anak. Ya, gak boleh. Kotor nanti mobil. Tapi 3 hari berikutnya udah biasa lagi. Itulah kebahagiaan Kamadhatu namanya itu. Kebahagiaan yang sangat sementara. Saya kira semua orang mencapai kebahagiaan yang semacam ini tidak sulit. Tidak sulit. Ada namanya kebahagiaan yang kedua, namanya Rupadhatu. Dia sudah bisa melampaui ya kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Hidupnya sudah tidak dikendalikan oleh naluri lagi. Sudah memiliki keinginan untuk lebih dari itu. Sudah melampaui sifat-sifat naluriah sebagai makhluk yang rendah. Sudah punya keinginan yang lebih tinggi dari itu lagi. Nah, ketika pencapaian-pencapaian ini tercapai di level yang kedua, ingin tubuhnya lebih sehat, supaya dengan tubuh sehat saya bisa berkarya. Kalau saya bisa berkarya, saya bermanfaat bagi orang lain, sehingga bisa mewujudkan karya-karya nyata. Orang bikin mobil, bikin laptop, bikin pesawat, bikin semua peradaban yang memudahkan kehidupan manusia. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan level 2, yang disebut dengan kebahagiaan level Kamadhatu. Pencapaian yang bersifat fisik. Perlu gak pencapaian itu? Perlu gak pencapaian itu? Perlu. Saya beli kartu aja satu, ya. Saya naik MRT bisa kemana saja. Saya mau dari mall ini ke mall itu pakai MRT. Asal tahu aja. Cepat itu. Saya kagum ya. Negara maju seperti mereka itu. Tanah itu bukan hanya di atas yang dibangun. Di bawah juga dibangun. Di bawah ada MRT. Di bawah lagi ada MRT. Di bawah lagi ada MRT. Coba. Jadi tanah yang di bumi ini berguna. Luar biasa. Tetapi setinggi-tingginya pencapaian teknologi itu adalah pencapaian di tingkat Kamadhatu. Kebahagiaannya baru di level fisik, di level materi. Ada pencapaian yang lebih tinggi dari itu lagi, yang disebut dengan Arupadhatu. Sudah bukan pencapaian fisik, pencapaian materi. Lebih dari itu, pencapaian spiritual, pencapaian ruhani. Dan ketika kita bisa mencapai pencapaian itu, ternyata Rupadhatu, Kamadhatu dilihat dari atas, semuanya menjadi indah. Semuanya menjadi perjalanan yang sangat indah. Coba. Yang sudah bisa mencapai titik atas itu, coba lihat tuh Candi Borobudur bagian atasnya apa? Namanya stupa. Betul? Iya. Cuman lingkaran besar aja.
melambangkan kekosongan. Sudah mencapai kekosongan. Kalau sudah bisa mengalami itu Bapak Ibu. Makanya ada kata-kata bijak yang sering saya sampaikan. Kalau kita sudah bisa melihat kesucian di dalam, semua yang di luar itu suci adanya. Kalau kita sudah bisa melihat keindahan di dalam, semua yang di luar itu indah adanya. Kalau kita sudah bisa melihat kemuliaan di dalam, semua yang di luar itu mulia adanya. Tidak terjebak lagi baik buruk, benar salah. Karena semua hanya penilaian dari pikiran kita yang dangkal. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kemanapun kita membalikan wajah, tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina matuwallu fasamma wajhullah. Di level seperti itu, barulah kita melihat hidup ini mulai menakjubkan.